hal yang baik belum tentu benar, Mm-mm. tapi hal yang benar yang di dalam firman Tuhan udah pasti baik. Benar. Jadi good things itu nggak selalu God things. Memikul salib berarti ada hal-hal yang mungkin kita harus korbankan sebetulnya. Karena memang ini kebenaran firman Tuhan. Ya kan, ini kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus korbankan beberapa hal. Walaupun kayaknya udah nggak ada harapan, kayaknya satu-satunya berdoa sama Tuhan. Kalau udah tahu itu tidak benar, jangan lakukan itu lagi. Dan percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan waktu kamu lihat sama sekali nggak ada jalan. Ya. Sama Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo di sini. Ya, senang sekali, kita tuh kangen banget ya sama Iya. teman-teman Way Out ya. Dan pasti hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru-seru banget. Topiknya ini aku udah gak sabar banget pengen bahas sayang. Karena ini topik yang rancu gitu, bingung. Ini oke nggak ya? Ini oke nggak ya? Gitu. Tapi sebelum kita mulai, aku mau encourage buat teman-teman Way Out. Yuk langsung kirimin pertanyaan ke alamat ini dia, ke alamat ini ya. Kalau misalnya teman-teman Way Out punya pertanyaan yang selama ini kayaknya belum dijawab atau nggak terjawab gitu ya. Siapa tahu kita bisa jawab, langsung aja kirim pertanyaan ke sini, oke? Oke, langsung aja kita mulai nih sayang. Oke, let's go. Topiknya seru banget. Apa? Topiknya adalah baik belum tentu benar. Iya nggak sih? Iya. Iya kan, kadang-kadang Bener. ada yang namanya white lies gitu loh. White lies, iya kan, sering white banget lies tuh. gitu-gitu. Kamu pernah white lies? Jujur pernah ya dulu ya. Pernah. Pernah dong. Sama. Nggak selu. Aku juga. Iya, kita sama-sama Iya. mungkin pernah gitu, karena bingung gitu ya. Tapi kan ini kan sebenarnya baik gitu Iya, kan. Nah, tapi apakah benar itu benar atau enggak gitu kan? Iya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih yang dari 1 Tawarik itu loh, 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 14 yang tentang kisah Uza itu. Kisah Uza, ya. Yang dia kan sebenarnya dia tuh berbuat baik gitu. Tapi jadinya dia hancur saat jadinya dia dibunuh gitu kan, terbunuh gitu ya dalam perjalanan ini tuh karena dia nggak mau tabut perjanjiannya tuh jatuh gitu kan, tabut Tuhan tuh jatuh. Nah, kok Tuhan setega itu gitu. Nah, tapi kan sebenarnya dia ngelakuin hal yang baik gitu. Nah, itu gimana sih, boleh dijelasin? Nah, itu teman-teman, itu emang pertanyaan banyak banget ditanyain sih Iya. tentang kisah Uza ini nih. Uza, jadi ceritanya memang kalau teman-teman belum tahu yang Way Out ya, jadi ceritanya memang dia itu kan rencananya memang supaya tabut Tuhan itu nggak jatuh ke tanah. Dia pegang pakai tangannya, sat! Iya, baik malah kan dia mati, baik, maksudnya nah, baik. Itu. Nah, banyak teman-teman yang bilang, kok segitu teganya sih, kok mati sih? Padahal maksudnya kan baik. Nah, sekarang kita mau belajar tentang yang baik belum tentu benar gitu. Nah, kita harus tahu teman-teman juga ceritanya tentang Uza ini. Nah, sebetulnya orang bilang kok tega, kok ini. Nah, sebetulnya itu bukan masalah itu. Masalahnya adalah Tuhan sudah kasih tahu terlebih dahulu sebetulnya cara untuk mindahin tabut perjanjian. Tabut Tuhan itu. Tuhan udah kasih tahu detail cara-caranya. Nah, caranya itu yang pertama yang harus pindahin tabut Allah itu harus Bani Lewi. Harus Bani Lewi yang pertama. Dan juga itu juga ada keterangan bahwa jangan sampai meskipun Bani Lewi itu memegang dengan tangan telanjang gitu. Kalau dia megang tangan telanjang pasti dia akan mati gitu. Jadi sebetulnya udah ada cara-caranya yang dikasih Tuhan detail, dan mungkin Uza yang lupa atau Daud juga yang lupa. Panik mungkin. Iya. Soalnya itu dibawanya juga bukan sama Bani Lewi pada waktu itu ya. Gitu. Jadi itu dibawanya pakai kereta. Jadi nggak seperti apa yang Tuhan kasih lah. Nah, itu juga ternyata yang membuat Uza mati pada saat itu, memegang tabut Allah itu. Dan di situ kita melihat bahwa ternyata perlu banget untuk kita dengar-dengaran sebetulnya. Dengar-dengaran sama perintah Tuhan, dengar-dengaran sama firman Tuhan. Dan buat aku ya memang bukannya Tuhan nggak ngasih tahu, tapi Tuhan tuh sebetulnya udah ngasih tahu semua tentang kebenaran-kebenaran itu. Nah, itulah sebetulnya yang terjadi sama Uza. Udah dikasih tahu tapi ya lupa. Akhirnya kena lah seperti itu. Makanya kalau kita ngelihat kesannya memang kok kayak Tuhan jahat sih gitu ya. Padahal enggak, itu udah dikasih tahu dari sebelum-sebelumnya tentang cara-caranya
pindah. Soalnya kan itu dari bangsa Filistin mau diambil balik kan sama bangsa Israel. Daud waktu itu memerintahkan untuk ya udah ambil lagi tabut Allah itu, bawa ke Israel waktu itu. Nah, tapi caranya dia lupa atau dia nggak mengindahkan cara itu. Dan pada waktu itu perjanjian lama kalau Tuhan berbuat sesuatu kayak sepertinya menegur atau membunuh gitu ya, itu tuh pasti ada sesuatu hal yang hebat yang terjadi di situ pada saat itu. Sehingga yang terjadi sama Usa ya seperti itu. Pas dia dibawa kereta, udah salah nih caranya nih, bukan sama Bani Lewi tapi sama kereta. Itu jadi salah yang pertama. Iya, cara dari awal. Yang kedua dia pegang pakai tangan. Jadinya itu salahnya di situ gitu. Oke, semoga terjawab ini ya pertanyaan ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin pertanyaan next dulu nih. Halo Way Out, aku mau tanya dong, baik dan benar itu kan beda. Ya kan, yang tadi seperti di awal dibilang gitu, baik belum tentu benar. Nah, aku juga setuju tuh. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengerti perbedaan tersebut? Gimana sih caranya membedakan baik dan yang benar? Baik dan yang benar. Nah, kalau kita tahu ya teman-temannya, kebenaran sejati cuman ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi memang untuk mengetahui kebenaran itu ya kita harus dekat sama Tuhan. Jadi kita tahu hatinya, kita tahu tentang firman-Nya, tentang surat cintanya, kan surat cintanya Tuhan kan, Alkitab ya, firman Tuhan. Jadi kita tahu tentang hal-hal yang sesuai value-nya sama firman Tuhan. Dan di situ pasti banyak sekali kebenaran-kebenaran yang ada gitu teman-teman. Sehingga bukan hanya tentang kebaikan, tapi juga tentang kebenaran. Karena sekali lagi hal yang baik belum tentu benar, tapi hal yang benar yang di dalam firman Tuhan udah pasti baik. Benar. Jadi good things itu nggak selalu God things, tapi kalau God things itu selalu tentang good things. Betul. Catat tuh ya, good things. It's not always God things. Tapi but God things is always a good things. Jago bahasa Inggris aku ya. Terima kasih. Padahal mikir dulu tuh apa. Tapi aku setuju banget sih, karena kadang-kadang karena biar dicap baik, dinilai baik, kita jadi menurunkan nilai kebenaran itu sendiri gitu. Jadi biar kita sama-sama mereka, biar kita dinilai baik, yang tadinya benar kita jadi nggak benar gara-gara pengen terlihat baik gitu loh. Padahal itu belum tentu benar gitu loh. Jadi teman-teman cek sendiri di hati teman-teman gitu ya, apakah kehidupan teman-teman lagi ngejalanin benar-benar kebenaran atau hanya ingin terlihat baik aja gitu ya. Karena kan ada white lies itu loh ya. White lies itu yang bikin kita jadi nggak apa-apa lah, bohong-bohong dikit lah. Nggak apa-apa lah untuk ngasih tahu, padahal itu juga nggak sesuai. Ada beberapa yang nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Betul. Pokoknya kebenaran itu selalu tentang firman Tuhan, values-nya. Nah, ada pertanyaan lagi nih sayang. Aku mau tanya nih, apabila kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, apakah kita memperoleh hikmat dari Tuhan itu sendiri? Mohon pencerahannya, Kakak. Oh iya. Nah, Yohanes 8, aku baca nih. Yohanes 8 ayat 31-32. Itu ngomong seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita sering ngomong tentang discipleship, tentang pemuritan, tapi ini Tuhan Yesus ngomong sendiri, kalau kamu tetap stay on my word, tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku, katanya. Kamu adalah murid-Ku dan kamu akan tahu tentang kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Itu. Nah, itu yang membuat kita ngerti tentang values-values firman Tuhan. Waktu kita tetap dalam firman Tuhan. Kan Alkitab juga bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Asik. Jodoh kita. Iya, kayaknya kita jodoh. Iya. Tapi aku setuju banget sih. Jadi kalau kita udah baca dan renungkan firman Tuhan itu sendiri, menurut aku firman Tuhan kan itu hidup ya. Jadi itu kita otomatis udah bisa kayak apa ya, istilahnya memilah-milah gitu, mana yang benar, mana yang enggak. Itu tuh kayak dengan sendirinya, karena kita udah setiap hari kita renungkan dan itu menjadi gaya hidup kita gitu loh. Jadi udah nggak effort lagi gimana sih caranya, tapi bener-bener udah jadi gaya hidup yang sehari-hari kita jalanin. Iya, dan kita ya teman-teman ya, kalau kita hidup dalam kebenaran itu ya,
pasti kita akan tahu bahwa ketika teman kita lagi ada di satu persimpangan misalnya gitu ya, antara dia harus melakukan kompromi dengan dosa atau enggak. Nah, kita tuh bukan jadi tipe orang yang kayak babysitting gitu. Takut dia pergi dari gereja, takut dia nggak datang komunitas lagi, takut dia nggak datang ke youth lagi. Jadi kita, oh it's okay, ya udahlah nggak apa-apa. Semua orang juga berdosa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu kebenaran, karena kita udah bangun hubungan, kita akan kasih tahu tuh sama dia, kayaknya kamu udah tahu deh bahwa ini nggak bener deh. Kamu tahu kan apa yang firman Tuhan katakan dan seperti itu. Dan dia juga otomatis juga akan mulai mengingat kembali apa yang mungkin pernah dia pelajari dan seperti itu. Jadi kita udah bukan lagi babysitting lagi, tapi emang kita tegur secara firman Tuhan, secara values-nya. Dan tetap kita mengasihi dia tetap gitu mengasihi, tetap mengasihi dia, kita tetap menerima dia apa adanya, tapi yang waktu kita pernah bahas itu ya, cinta Tuhan tuh nggak akan membiarkan kita jadi apa adanya. Jadi pasti waktu dia udah dilingkupi sama firman Tuhan, kebenaran gitu ya, waktu kita tegur secara kasih, aku yakin pasti itu bagian Tuhan yang bersama dia untuk mengubahkan dirinya dia gitu. Tapi kita melakukan bagian kita, kalau emang benar, ya ini benar, yang salah gitu ya. Jadi bukan lagi kompromi gitu ya, supaya terlihat baik nih kakak rohaninya baik banget gitu ya, tapi memang apa yang benar di mata Tuhan. Gitu ya. Dan kita sendiri juga akan lakuin apa yang benar. Betul. Karena itu udah bukan lagi kayak, aduh gue nggak boleh lakuin ini nih, aduh dosa nih ngelakuin ini. Tapi karena kita tahu kebenaran, jadi itu bukan our lifestyle lagi. Kita udah keluar dari situ. Kita udah nggak akan ngelakuin hal-hal yang itu lagi. Oke, next pertanyaan. Kakak-kakak way out, aku mau curhat. Nih, kondisi ekonomi aku lagi menurun. Membuat aku harus bekerja untuk menghidupi aku dan adikku. Namun pekerjaan yang aku dapatkan sifatnya menyimpang dari jalan Tuhan. Dan hanya pekerjaan itu yang bisa aku ambil. Aku terpaksa harus melakukan ini semua. Tetapi aku juga bingung dan gelisah karena hal ini dosa. Wow, aku harus gimana ya? Wah, ini seru nih karena terjadi di sekitar kita ya. Iya. Dan memang, aduh teman-teman, kalau aku bisa bilang ya, memang kayak gini-gini tuh membuat kita apa ya, kayak terganggu banget gitu, gelisah. Tapi puji Tuhan kamu gelisah. Iya. Artinya apa kalau dia gelisah? Artinya kamu tahu sebenarnya ini salah sebetulnya ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal mengikut Kristus itu juga tentang bagaimana kita bisa memikul salib kita. Memikul salib berarti ada hal-hal yang mungkin kita harus korbankan sebetulnya. Karena memang ini kebenaran firman Tuhan. Ya kan, ini kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus korbankan beberapa hal yang ya kayak misalnya kebanyakan mungkin kalau misalnya di dalam sebuah bisnis, sebuah usaha ada yang mulai nggak apa-apa lah di markup dikit lah, nggak apa-apa lah, curang-curang dikit lah, korupsi-korupsi gitu ya. dikit nggak apa, udah wajar di sini. Tapi sebagai pengikut Kristus yang tahu kebenaran, kita tahu kalau gua enggak atau enggak ada yang harus dipromosin dalam kerjaannya tapi harus melakukan hal-hal yang nggak benar. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita tuh ada salib yang harus kita pikul. Dan itu harus kita hindari dan kita jangan lakukan hal-hal seperti itu. Tapi memang kita harus tahu bahwa standarnya beda. Anak Tuhan tuh standarnya beda. Betul. Memang bukan berarti waktu kita nggak ngelakuin itu Tuhan nggak akan berkati lah ibaratnya gitu ya. Dia pasti ngelihat kesetiaan kita, apa yang kita lakuin, dan aku rasa dia pasti akan membalas sih semuanya itu. Dia bisa membuka pintu-pintu yang lain, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa membuka jalan waktu nggak ada jalan. Ketika nggak ada harapan, dia buka harapan. Ingat waktu bangsa Israel mau lewat laut tapi nggak bisa, dibelah lautan untuk orang Israel lewat. Yeriko juga, diruntuhkan tembok Yeriko untuk orang Israel lewat. Nah, aku percaya kamu juga, walaupun kayaknya udah nggak ada harapan, kayaknya satu-satunya berdoa sama Tuhan, kalau udah tahu itu tidak benar, jangan lakukan itu lagi. Dan percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan waktu kamu lihat sama sekali nggak ada jalan. Karena itulah ahlinya Tuhan kita, spesialisnya Tuhan kita. Betul banget sih, aku mau encourage kamu juga nih kalau misalnya memang kayaknya ini cuma satu-satunya jalan, percayalah Tuhan tuh bisa buka semua pintu. Banyak pintu lainnya waktu kita tuh taat sama dia, waktu kita melakukan kebenaran gitu. Jadi yang kita lihat misalnya kita kan suka kayak kacamata kuda gitu ya. Kayak nggak ngelihat kanan kiri gitu gini terus. Tapi waktu kita lakukan firman Tuhan gitu ya, terbuka dengan firman Tuhan, kita baca tiap hari, kita renungkan gitu dan lakukan kebenaran, itu kayak selubungnya tuh kayak terbuka gitu loh.
Ya nggak sih, kayak jadi itu akan dibukakan banyak hal-hal yang kita tuh nggak ngerti, bahkan Tuhan bukakan banyak hal, pintu-pintu yang sebenarnya kita nggak lihat gitu loh. Jadi Ya, amin. yuk semangat lakukan kebenaran karena kebenaran itu valid ya, Ya, teman-teman ya. Semangat. Oke, nah mungkin kamu bisa sharing juga nih tentang kehidupan dunia yang berbeda dengan kehidupan dalam Tuhan. Waduh, gimana tuh? Emang iya ya? Iya banget sih ya. Ya, memang ya kalau kehidupan dunia mungkin secara rohani kali ya. Soalnya kita kan masih tinggal di dunia, kita kan masih makan nasi juga. Iya, benar. Ya kan, kita nggak makan sajen toh, kamu nggak makan sesajen kan, makanya nasi. Iya, iya. Cuma tentang kehidupan. Waktu kita kenal Tuhan, kita tetap dalam firman-Nya Tuhan, tuh ada perubahan sebetulnya dalam hidup kita. Makanya teman-teman, firman Tuhan jangan hanya sekedar informasi saja, tapi pastikan firman Tuhan menjadi transformasi dalam hidup kita. Ada metanoia, ada perubahan gaya hidup di dalam hidup kita. Ada pertobatan juga terjadi di situ. Oke? Nah, makanya aku sih percaya bahwa waktu kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan berbeda. Kita akan tahu value-value yang benar. Value yang benar itu sebetulnya untuk memaksimalkan hidup kita loh, teman-teman. Jadi bukan untuk nakut-nakutin bukan gitu nakut-nakutin, ya? batas-batasin, tapi justru untuk memaksimalkan hidup kita. Justru dosa yang bisa membuat hidup kita nggak maksimal. Misalnya drugs. Kalau lo drugs bertahun-tahun, kita beberapa kali melayani teman-teman yang drugs, itu tuh ada sedikit terganggu gitu misalnya. Entah itu telat mikir, ngomongnya kayak lebih lambat. Agak lebih lambat gitu ya. Nah, sama kayak kalau teman-teman punya mobil atau motor, teman-teman kalau tahu kebenaran yang sejati kan, pasti ya kita jalanin aja. Pasti ngisi bahan bakarnya bensin, kita udah tahu tuh. Bensin, ini rules-nya nih, law-nya nih, nggak mungkin es kebenarannya. jeruk gitu ya? Nggak mungkin es jeruk. Kalau es jeruk diisi, hancur itu mobil, hancur itu motor, selesai. Makanya waktu kita tahu kebenaran sebetulnya untuk memaksimalkan hidup kita, ada hal-hal yang sebetulnya aduh kayaknya nggak bisa nih untuk kita jalanin, udah nggak bisa lagi nih. Misalnya ya yang tipis-tipis lah, pacaran beda agama. Wah, ini misalnya. Nah, ini juga kita harus tahu jangan sampai kita mengkhianati Tuhan kita atau kita mengajak pasangan kita untuk mengkhianati Tuhannya. Wah, itu kan sesuatu ya. Makanya buat kita ya kita sesuai firman Tuhan aja, sesuai dengan values-values kerajaan aja. Oke, seru ya pembahasan hari ini ya teman-teman. Nah, ini sekalian nih ada pertanyaan lagi dari teman-teman way out nih. Kakak way out, aku lagi bingung kenapa sayang ya. Sebagai anak remaja mungkin susah sekali menahan diri untuk ngomong kasar. Gitu. Tapi lingkungan sekitar kita terbiasa dengan ngomong kasar. Nah, Pastor, gimana? Apabila saya tidak mengikuti budaya mereka, maka akan terasa aneh ya. Jadi gimana ya saran yang tepat untuk saya? Hey, nah makanya aku bacain Roma 12 deh. Aku bacain dulu Roma 12 buat teman-teman semua ya. Nah Roma 12 tuh ngomong seperti ini nih. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara termasuk kamu yang bertanya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Memang justru ibadah kita yang sejati adalah kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita hidup dalam kebenaran values kerajaan Tuhan, ya firman Tuhan, maka ya tubuh kita dipakai sebagai penyembahan buat Tuhan. Semuanya. Nah termasuk di dalam pergaulan, justru kita memiliki prinsip yang lebih kuat. Jangan sampai kita keikut arus gitu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Mungkin cuma sekedar pengen diterima gitu ya kata dia. Biar asik kan. Biar asik, tapi jangan sampai kita asik sama dunia, tapi menurut Tuhan lo nggak asik. Iya betul. Jangan sampai kita nyambung sama dunia, tapi nggak nyambung sama Tuhan. Iya benar banget teman-teman. Di gereja atau di gereja, haleluya Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Pas main keluar langsung kata-kata kasar, dasar lo Jadi nggak punya integritas ya. Gitulah. Jadi nggak ada integritas gitu ya. Kalau integritas kan apa yang kita lakukan di gereja sama
di luar gitu itu sama. Apa yang kita lakukan di kantor, di rumah dan segala macamnya itu sifat kita, karakter kita tuh kita punya integritas, semuanya sama 100% ya 100% gitu ya, nggak ada yang dikurang-kurangin. Betul, makanya pastikan firman Tuhan tetap di dalam kamu. Kalau firman Tuhan tetap di dalammu, maka kamu adalah murid-murid. Iya, betul. Tapi aku ini ada anak didik aku juga gitu ya, adik rohani aku. Dulu dia tuh ngomongnya biar diterima dia juga ikutan ngomong kasar. Oh, oke. Tapi begitu dia bertobat, dia jadinya udah mulai ngerem dan dia sekarang jadinya nggak pernah ada keluar kata-kata itu lagi. Tapi ujung-ujungnya teman-teman yang dulu ngomong kasar sekarang semua nyari dia loh. Oh gitu? Iya, semuanya nyari dia karena akhirnya jadi berkat kok ya. kamu bisa sih kayak gitu, kok lo bisa sih jadi orang lebih baik sekarang, kok lo bisa sih menghindari kata-kata itu. Jadi semuanya tuh banyak yang nanya ke dia gimana sih caranya. Nah ujung-ujungnya kebenaran akan menarik banyak orang karena orang-orang juga mau bener juga gitu. Jadi ya semangat aja karena memang mungkin sekarang remaja-remaja lagi zamannya apa ya, ada pemberontakan, ada biar keren dan segala macam, tapi stick to firman Tuhan, kebenaran, maka nanti kamu akan menuai hasilnya. Ya. Alright, ini dia pertanyaan terakhir ya, sebelum aku pengen minum, aku tapi jawab dulu ya ini ya. Tester, aku punya pengalaman nih, jadi ada bapak tua berpakaian compang-camping yang beli makanan di usaha restoran aku. Karena melihat penampilannya yang lusuh, akhirnya aku kasih makanan gitu. Dan selipin amplop gitu berisi uang untuk bapak itu. Namun gak lama bapak itu kembali ke restoran aku dan protes karena aku kasih uang ke dia gitu. Dan dia tersinggung karena aku mengasihani dia. Aku harus bagaimana ya, Pastor? Ini maksudnya baik, tapi akhirnya disangkanya jadi nggak baik gitu. Mungkin jadi emang mungkin bapak ini mikirnya emang aku pengemis atau emang aku apa mungkin gitu ya, tersinggung dikasih uang gitu. Ya gimana ya? Tapi kalau buat aku it's okay karena kamu mungkin sudah bermaksud baik dan benar juga. Maksudnya mungkin kamu dengan hati yang benar pengen memberi gitu. Tapi kalau misalnya responnya ternyata nggak baik gitu, ya it's okay. Maksudnya terimalah dengan lapang dada. It's okay, nggak semua orang bisa juga terima perlakuan kita atau misalnya terima kebaikan kita. It's okay juga sih menurut aku ya. Yang penting sikap hati kita sih teman-teman yang benar. Kalau sikap hati kita benar bukan karena pengen mamer nih, lihat gue ngasih duit ke bapak-bapak compang-camping nih, lihat nih. Tapi emang benar-benar tulus mau bantu, iya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya nggak apa-apa, no worries. Walaupun reaksinya dan responnya berbeda ya, it's okay. Mungkin bapak-bapak itu datang untuk mencoba ini, mungkin Tuhan pakai dia untuk supaya kita lebih sabar. Iya, bisa juga. Bisa juga, gitu. untuk merubah sesuatu yang mungkin masih nggak benar dalam hidup kita. Siapa tahu kita masih, ini si Om nih udah tahu dikasih, bukannya berterima kasih, kena juga, malah marah. Mungkin Tuhan mau untuk kamu merubah hal itu mungkin di dalam diri ya. Lebih sabar ya. Kadang-kadang memang orang-orang tuh responnya beda-beda. Jadi semangat ya, cheer up karena mungkin maksud kamu baik tapi nggak diterima. It's okay, sabar aja. Oke. Alright yang aku mau minum dulu nih sebelum kita lanjut. Boleh ya? Aku juga deh. Nggak selamanya hal-hal yang baik itu ternyata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus buat keputusan untuk melakukan hal yang benar. Meskipun terkadang waktu kita lakuin hal yang benar, kita mungkin kehilangan beberapa teman. Ujungnya kebenaran pasti akan berpihak lah. Maksudnya kalau kita melakukan yang benar-benar sesuai firman Tuhan. Tapi menurut aku nih ya daripada Oke, kita lanjut ya. Aku udah seger ya. Kamu juga kan? Udah seratnya udah hilang ya. Udah. Tadi banyak pertanyaan soalnya. Iya, tapi sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin buat teman-teman Way Out, kirim yuk pertanyaan kalian. Kalau misalnya kalian ada yang ngeganjel atau pengen bertanya sesuatu, kita open banget loh di sini ya. Jadi yuk kirim pertanyaan nih ke sini, ke alamat ini. Sebisa mungkin kita jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Way Out semua ya. Oke? Oke. Ya. Yuk kita lanjut nih tentang tema kita hari ini ya. Baik, belum tentu benar nih. Kamu mungkin bisa sharing sedikit nih tentang perbedaan baik dan benar. Kalau baik itu gimana ya? Kalau benar itu gimana? Boleh sharing dikit Kak? Sebenarnya aku tadi udah sempat mention sih di awal ya. Bahwa kalau yang ngomong tentang kebenaran itu pasti selalu ngomong tentang firman Tuhan. Selalu tentang Tuhan Yesus. Yang sang kebenaran sejati. Makanya nggak selamanya hal-hal yang baik itu ternyata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya kita tahu nih ada
teman kita yang mungkin dia melakukan hal yang nggak baik, yang nggak benar gitu. Tapi kita nggak mau ngomong sama dia. Karena kita takut dia terluka, dia kena mental, gitu ya. Dia butuh healing, jauhin kita. Padahal sahabat udah lama gitu. Tapi kita melihat bahwa apa yang dia lakukan ini bisa membuat hidup dia hancur, berantakan. Misalnya let's say drugs misalnya gitu. Atau ya mungkin pacaran sama suami or istri orang. Mungkin. Itu sebenarnya kan hal-hal yang nggak bener ya. Gitu. Tapi mungkin gini, sama kita tuh dia baik gitu ya. Dia sering beliin kita oleh-oleh, dia bantuin kita. Nah itu mungkin paradigma kebaikan-kebaikan yang sebenarnya nggak di dalam kebenaran gitu ya. Tapi kalau kebenaran udah pasti ada kebaikan di dalamnya kan gitu ya. Iya benar. Iya benar. Dan padahal kalau kita ngomong tentang yang paling baik, siapa sih yang paling baik yang pernah orang lakuin kepada kita gitu ya. Nggak ada pribadi yang melakukan hal yang luar biasa baik buat kita selain Tuhan Yesus buat aku ya. Karena dia Tuhan yang rela turun ke dunia, mati di kayu salib buat kita semua. Kita yang semuanya pengen berlomba-lomba pengen masuk surga, tapi ternyata Tuhan kita Tuhan yang turun dari surga. Justru dia meninggalkan surga untuk kita semua, menebus setiap kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran kita yang ditanggungnya, dosa kita yang ditanggungnya, sehingga kita beroleh keselamatan dengan cuma-cuma ketika kita percaya sama dia. Kasih yang sebesar itu justru membuat kita pengen mengasihi dia balik gitu, sehingga kita nggak hidup dalam dosa-dosa kita yang lama lagi. Itu Tuhan yang jauh lebih lakuin yang paling baik menurut aku dalam hidup jadi kita. Jadi itu udah levelnya udah mentok. Mentok gitu. Udah tok jadi gitu. Jadi ada yang lebih baik dari Tuhan kita ya. Iya, makanya. Jadi makanya ya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, ini ada langsung pertanyaan nih. Dear Pastor, kalau kita sudah melakukan hal yang baik, tapi ternyata kita baru menyadari bahwa hal itu tidak benar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut aku ya stop ya. Iya, udah kayaknya jawabannya cuman itu langsung tahu. Nah sekali lagi itu aku rasa, aku percaya itu Roh Kudus yang ngomong sama kita. Kadang tuh kalau kita ngelakuin sesuatu gitu ya teman-teman ya, yang kayaknya nggak sesuai dengan firman tuh Roh Kudus ngomong gitu kayak ada sesuatu tuh yang ngeganjel gitu ya, yang gelisah, yang tiap malam mungkin nggak bisa tidur gitu ya. Kok dilakuin terus tapi aduh gimana ya gitu, gelisah-gelisah gitu ya. Malah teman-teman pernah ngalamin gini nggak, ketika kamu ngelakuin dosa gitu ya, apapun lah itu keterikatan, misalnya nonton porno atau masturbasi atau apapun. Nah itu kayak ngerasa, aduh gue salah banget nih, aduh gue nyesel banget, aduh gue nggak boleh harusnya ngelakuin ini nih. Dan itu membuat kita gelisah banget. Nah itu sebetulnya Roh Kudus lagi berbicara bahwa kamu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu sangat baik, that's a good thing sebetulnya. Kita kayak ada alertnya gitu. Pengingat ya. Pengingat, karena itu ujung-ujungnya yang namanya dosa pasti akan menghancurkan kita teman-teman. Nah iblis tuh nggak mau kita tuh hidup maksimal, dia nggak mau tuh. Kita hidup berkemenangan, keluarga kita baik-baik aja, hidup kita juga berdampak, dia tuh nggak mau. Makanya dia pengen jadiin kita sama kayak dia, loser, kalahan. Makanya sering banget kita diserang sama dia, baik itu dalam mental kita atau enggak di dalam kehidupan kita, supaya kita tuh kayak ngerasa kalah terus. Semakin kalah pengen supaya kayak dia gitu. Padahal ya kita tahu bahwa kita ini lebih dari pemenang kan harusnya. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang tadi nanya, kalau kita sudah melakukan hal baik, tapi kita menyadari bahwa hal itu tidak benar, baru menyadari, tapi puji Tuhannya kamu menyadari akhirnya, betul. Pada akhirnya eventually, yeay, kamu sadar bahwa itu tidak benar. Jadi itu sebenarnya kayak, menurut aku kita harus bersyukur ya, kayak kalau kita tuh masih diingetin, karena hidup kita tuh nggak tahu sampai kapan gitu ya. Dan kita sampai kapan punya kesempatan bisa melakukan kebenaran gitu. Jadi menurut aku yuk langsung aja gitu kan, langsung buat keputusan. Karena menurut aku hidup adalah keputusan dan pilihan. Ya hari ini aku mau pakai baju ini aja, ini pilihan aku gitu ya. Mau pakai makeup lipstick apa, pilihan aku. Mau makan apa, pilihan aku. Termasuk juga keputusan baik, keputusan kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melakukan yang benar itu butuh pilihan dan keputusan. Iya benar, apalagi putuskanlah. Iya. Apalagi kalau udah tahu tadi yang kau bilang ya, udah tahu kebenaran, udah
Langsung stop saat itu juga. Ya. Soalnya ada yang begini nih ya. Gimana tuh? Udahlah, aku tahu hidup aku masih begini-begini aja. Aku masih hancur, aku masih rusak, Kak. Udahlah, aku nggak mau ke gereja. Aku udah nggak mau pelayanan lagi lah. Aku udah nggak mau datang ke komunitas. Apalagi nonton Way Out. Alah, nggak usah lah, pih gitu bisa dia. Karena dia ngerasa udah aku hina nih. Aku udah nggak becus, aku udah nggak layak dan lain sebagainya. Jadi condemn dirinya dia terus. Condemn gitu dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kebenaran itu men-trigger kita untuk yuk stop ngelakuin itu, yuk ngelakuin dosa. Justru yang harus berhenti dosanya, bukan pelayanannya. Ya. Justru yang harus berhenti adalah keterikatannya, bukan ke gerejanya, bukan datang sama Tuhannya. Nah, kita tuh udah lama sekali hidup di dalam condemnation gitu ya, apa namanya, kayak tertuduh, sehingga kita ngerasa nggak layak untuk melayani Tuhan. Tuhan sih sebetulnya membuka tangannya lebar-lebar untuk teman-teman kembali. Jadi kayaknya kita harus rubah cara pola pikir kita nih, jangan sampai malah pelayanannya yang berhenti atau ke gerejanya yang berhenti. Dosanya yang harus berhenti, pelayanannya jalan terus. Betul biasanya kebalik tuh. Udahlah, gue gak mau pelayanan, gue masih berdosa. Salah bos. Kebalik ya. Kalau udah tahu, ditegur, kayak udah ngerasa, kayaknya gue salah nih. Langsung putuskan saat itu juga. Iya, bener kan, keputusan dan pilihan ya. Karena ujung-ujungnya kita ya. Betul. Mau mentor kita sampai berbusa-busa juga. Ngomongin sama kita sampai, aduh. Susah ya. Susah. Karena harus dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri. Oke. Nah, nih ada pertanyaan lagi. Way Out, aku mau cerita, aku kenal seseorang yang terkenal dengan pelayanannya yang hebat. Dan orang-orang juga mengenal beliau sangat luar biasa karena pelayanannya. Tetapi di saat aku mengetahui kalau dia selingkuh dari istrinya, aku langsung hilang respect, ilfeel gitu dengan beliau. Satu sisi dia bersikap baik saat di pelayanan, namun di kehidupan pribadinya dia punya jalan hidup yang gak benar. Aku harus gimana ya? Kamu harus doakan. Karena itu adalah tempat yang kita nggak bisa kontrol sebetulnya. Karena itu kehidupan orang lain. Tapi yang kita bisa lakukan, kita doakan. Dan juga kita harus tahu firman Tuhan bahwa kita tuh nggak bisa mengandalkan manusia. Kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Manusia itu banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Bisa jatuh. Kita pun juga bisa jatuh. Kita pun juga lemah sebetulnya. Makanya kita perlu Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita pun nggak sempurna. Di gereja bukan tempat orang-orang sempurna. Di Way Out ini juga kita nggak sempurna, tapi kita berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di gereja banyak juga orang-orang yang absurd. Karena di situ bukan tempat orang sempurna, tapi tempat orang untuk berobat jalan ibaratnya. Untuk bersama-sama di dalam kedewasaan. Jadi kita juga harus melihat gereja atau orang lain yang melayani juga sama seperti Kristus melihat mereka dengan kasih. Waktu mereka melakukan kesalahan, ya mungkin kita jangan mencontoh apa yang mereka lakukan, tapi kita doakan, justru kita rangkul sebetulnya. Kita rangkul dan buat aku itu yang Tuhan Yesus lakukan untuk merangkul orang-orang yang berdosa sebetulnya. Ingat waktu Petrus ya, dia kan udah menyangkal tuh. Udah, wah siapa itu? Kamu kan bukannya yang pengikut dia tuh, ingat nggak teman-teman tuh? Kamu kan bukannya pengikutnya dia tuh. Terus Petrus bilang, siapa? Gak kenal. Aku nggak kenal. Gitu ya. Bahkan Alkitab bilang dia mengutuk, menyangkal bahkan mengutuk. Mengutuk tuh lebih serem lagi. Kalau menyangkal, gue nggak kenal siapa Yesus itu. Tapi mengutuk kayak gini teman-teman, gue nggak kenal dia, aduh masa gue mau ikut orang bego kayak gitu. Nah itu mengutuk tuh. Nah Alkitab bilang Petrus menyangkal dan mengutuk. Padahal Tuhan Yesus kurang baik apa sama dia. Nah sampai akhirnya singkat cerita Tuhan Yesus bangkit dan akhirnya ketemu lagi sama Petrus tuh. Kamu kalau jadi Petrus gimana? Waduh ketemu lagi gue. Aku jadi Petrus agak malu ya. Iya dong pasti kan. Kayaknya aku mau nyumput sampai kecil gitu. Iya makanya pas ketemu dia kan waduh. Terus Tuhan Yesus datengin, ingat ya Tuhan Yesus datengin. Terus kalau aku jadi Petrus aku pasti aduh kacau nih gue dimarahin nih, gue diomelin. Dan kalaupun aku jadi Tuhan Yesus teman-teman, aku akan bilang, lo ya, gue udah bagi hidup sama lo ya. 3,5 tahun gue bareng sama lo mengkhianati gue, lo menyangkal gue, emang lo gak berguna. Wah, marah-marah, untung bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang pas datang, Simon, dia panggil nama kecil ya Simon, apakah kamu mengasihi aku? Waduh, gak diskors teman-teman. Nggak kamu udah nggak layak kamu. Tapi apakah kamu mengasihi aku?
Dia sampai 3 kali bertanya seperti itu dan akhirnya Petrus menangis. Dan kita melihat apa yang Tuhan Yesus ngomong selanjutnya. Dia bilang begini, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kita melihat Tuhan Yesus merangkul. Merangkul dan yuk bangkit dari dosamu. Jangan lakukan itu lagi, yuk layani aku. Itu jadi buat aku dan memang Yesus ini nggak pilihan. mengingat-ingat ya, Nggak dia tuh mengingat-ingat. tipe yang ya udah kita yuk jalan ke depan sama-sama, apa yang bisa kita lakukan demi memuliakan nama Tuhan, yuk kita sama-sama, yuk gitu ya. Iya. Kayak aku salut sih sama Tuhan kita, dia contoh yang luar biasa banget bahwa dia tuh jadi contoh bahwa semua orang punya salah dan dia membuka tangan dengan terbuka dan dia tidak mengungkit-ungkit apapun kesalahan si Simon Petrus ini, dan dia malah bilang gembalakanlah domba-dombaku, dan itu menurut aku tugas yang sangat besar juga. Ya. Tapi dia percaya sama Petrus gitu ya, termasuk Tuhan percaya sama kita gitu ya. Ya, makanya sekali lagi kita harus terus pandang Tuhan saja, jangan pandang manusia. Iya. Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang nggak pernah mengecewakan. Manusia sering kali mengecewakan. Tapi kalau kita ketemu, ya berarti artinya memang kita sama-sama sedang berobat jalan. Iya benar. Sama-sama sedang Dan yang didewasakan. paling penting Doakan aja. menurut aku juga respon hati ya. Respon hati, hati kita tuh harus bener dulu gitu. Kita melihat orang tuh jangan langsung benci banget gue gini. Langsung digosipin. Langsung digosipin. Tahu nggak dia iya, nih? langsung diomongin segala Dia macam gitu ya. Ya berarti nggak ada bedanya dong kita sama mereka sebetulnya gitu kan. Karena di firman Tuhan kan juga bilang nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil gitu. Semua sama-sama dosa gitu. Jadi apa bedanya kalau misalnya dia melakukan dosa besar dan kemudian kita juga mengutuki dia gitu ya. Terus kita juga menggosipi dia. Berarti kita sama menggosipi ya kan. Iya. Jadi kita kan jadi orang yang sama aja gitu. Justru kita harus jadi ambasadornya Tuhan bahwa ya yuk kita merangkul seperti teladan Tuhan Yesus merangkul Petrus kembali gitu ya kan. Nggak setuju dosanya Nggak sih, setuju dosanya. tapi terima orangnya. Yes, betul. Dan setiap orang pasti ada pintu pertobatan yang Tuhan kasih gitu, termasuk kita. Ya kan? Alright. Yes. Nah, way out, nih ada pertanyaan menarik nih. Aku minta saran. Aku punya teman yang terbilang suka ngutang. Wah. Siapa nih yang suka ngutang, teman-teman way out? Ayo. Terus pas ditagih galakan dia. Iya. Iya, dia suka ngutang nih. Sebenarnya dia bisa saja tidak berhutang sebenarnya, asal gaya hidupnya tuh tidak hedonism. Apakah saya harus menegur teman saya karena bagi saya menegur dia itu perbuatan yang baik, tapi belum tentu juga benar bagi dia. Gimana ya nyikapinnya? Gitu. Mungkin nih yang pernah dipinjemin uang, dia ngeliat dia dipinjemin uang nih, tapi gaya hidupnya tuh kayak hedon banget nih gitu. Iya, jadinya buat dia mungkin gondok juga ya. Iya, kayak kesel kali ya gondok. Ini pinjam uang beli iPhone baru lagi. Ini beli handphone baru, sepatu baru, ya ampun. Aduh. Nongkrongnya di kafe-kafe terus, gitu, tapi pinjam duit ke gue. Pinjam gitu duit nggak kan. dibalik-balikin, dia aja kesel ya. Aduh. Gimana tuh nyikapinnya temen kayak gitu? Ini juga nih. Aduh, buat teman-teman yang mungkin minjemin uang gitu ya. Nah, teman-teman kita harus tahu bahwa ketika kita minjemin uang gitu ya, kita tuh harusnya sih kayak ya udahlah kita bantu dia gitu. Sebenarnya kalau kita tinjau dari firman Tuhan ya, kalau kita ngasih gitu ya, itu kayak ya udah it's for you. Jadi kita udah nggak kayak minta balik gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kalau mau ngasih, bukan mau ngutangin apa ya, mau piutang gitu, piutang. Iya, gimana ya? Memberikan uang, memberikan uang, kan? ya udah anggap aja udahlah selesai lah. Udahlah nggak bakal dibalikin lah. Udahlah nggak usah ditagih, bener deh nggak usah ditagih. Jadi itu dengan kerelaan hati kita. Tapi sebenarnya itu kita gitu. yang harus rela gitu ya. Kita yang harus rela. Gitu ya. Kita yang harus rela sebetulnya. Meskipun itu teman dekat ya. Iya, Kalaupun teman-teman cuma bisa misalnya, gue pinjem dong 200.000 gitu. Waduh nggak ada nih, gue cuma ada 50.000 karena kita relanya 50.000, jadi gue kasih 50.000 deh. Jadi ya udah kita kasih aja, jangan berharap untuk kembali gitu. Karena waktu kita minta itu juga kayak draining kita juga, apalagi kalau galakan yang minta, galakan yang ditagih daripada kita yang diutangin gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau kita itu misalnya nominal gede, dan sebenarnya kita nggak rela banget tuh duit itu dipinjemin dan dia nggak dibayar-bayar. Sebenarnya itu tuh jadinya efeknya ke kita ya, kita jadi marah-marah, jadi nggak bisa tidur hubungan gitu juga ya, jadi hubungan hancur. jadi retak, jadinya bawaannya tuh emosi gitu ya. Sebenarnya mungkin prinsip firman Tuhan tuh berbicara soal supaya kitanya sehat gitu loh hatinya dan pikirannya. Jangan karena duit yang kita pinjemin kita jadi hatinya tuh jadi kotor gitu kan. Ya, tapi kalau untuk yang berhutang sebenarnya juga
harusnya mengembalikan utang itu sebenarnya ya. Iya, harusnya iya harusnya sih. Iya kan? Iya. Nah mungkin buat temen yang tadi yang udah keburu minjemin duit, ya sudah lah ya. Ya kadang kita perlu relakan juga ya. Iya. Mungkin Tapi, nextnya kamu harus pikir-pikir lagi untuk minjemin uang ke orang lain gitu ya. Iya. Tapi Jadi kalau udah anggap aja misalnya, selesai gitu. ini kan aku lihat nih kayaknya, nggak tahu ya kamu deket atau enggak. Kalau misalnya deket, menurut aku mungkin kamu merelakan uang itu gitu, is okay. Tapi kalau misalnya untuk next ke depannya, kalau kamu deket sama orang itu, menurut aku diajak ngomong baik-baik boleh sih gitu. Karena kan yang tadi, jangan karena kita pengen terlihat baik, yang benar jadinya terbungkam gitu kan. Ini kan sebenarnya hal yang nggak benar juga, kayak misalnya gaya hidup dan segala macam, kebiasaan berhutang. Menurut aku berbicaralah yang benar gitu dengan kasih pastinya. Kalau misalnya punya hubungan yang baik dan deket, pasti ditegur gitu atau dikritik gitu ya, pasti saling menerima sih menurutku gitu. Jadi coba ngobrol lah ya. Apalagi udah jadi kayak sahabat gitu ya. Iya, nggak gitu apa-apa kan. ngobrol sih, it's okay. Ngobrol juga nggak apa-apa. Betul. Oke, semangat. Sabar. Sabar Semua ya. ujian ya. Iya. Kak, aku pernah ditegur temanku karena perbuatanku yang jahat kepada orang lain. Namun teguran tersebut aku abaikan. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa teguran tersebut ada benernya. Sebenarnya sikap yang baik untuk menghadapi teguran itu seperti apa sih, Kak? Ya kita harus responi sebetulnya sih, responi teguran orang. Dan itu juga sebetulnya kita jangan sampai kita punya rasa anti ditegur gitu loh. Kita tuh harus terbuka. Agak sombong ya berarti agak ya. sombong. Aku ingat ada satu kisah di mana Paulus dia sempat menegur Petrus pada waktu itu. Wow, padahal Petrus jadi muridnya Tuhan duluan loh. Duluan, senior dia pada waktu itu. Iya, padahal itu senior. Tapi ketika Paulus negor Petrus, dia bilang kamu munafik. Sadis. Petrusnya diem aja. Dia terbuka untuk teguran. Nah hati kita, teman-teman, hati kita juga harus terbuka untuk teguran yang ada. Apalagi kalau tegurannya itu tentang berbau kehidupan kerohanian kita atau untuk hal yang baik dan benar di dalam hidup kita. Nah, kita harus terbuka untuk hal-hal itu. Dan aku rasa memang Tuhan mengirim penolong-penolong di sekitar kita sih. Sahabat-sahabat kita, mungkin teman-teman pelayanan kita, mungkin keluarga, orang tua yang kadang menegur kita. Dan itu kita harus lihat juga ternyata perlu untuk mendengarkan teguran-teguran itu. Apalagi kalau yang ngomong udah banyak nih. Temen ngomong, keluarga ngomong. Kalau 1-2 mungkin kebetulan aja gitu ya. Tapi kalau udah banyak orang berarti itu emang something wrong with us sih. Iya, something wrong with us. Jadi kita harus responi dengan baik juga tentang teguran. Jangan anti ditegur sih sebetulnya. Jangan anti kritik juga. Anti kritik juga jangan. Tapi ada orang ya yang dia kerjanya kritik terus. Tapi kita dikritik nggak mau. Nah itu kita juga jangan jangan jadi seperti itu juga. Kita terbuka lah untuk itu semua. Aku jadi ingat kamu tuh pernah negor aku soal aku tuh kan dulu orangnya baperan guys. Maksudnya kayak mudah tersinggung gitu ya. Kayak apa-apa tuh dipikirin, diasumsiin, overthinking gitu. Itu tuh jadi bikin aku tuh jadi nggak bisa tidur. Terus jadi bikin aku kayak gelisah, khawatir terus gitu kan. Jadi mikirnya tuh misalnya sebenarnya halnya tuh cuman ABC gitu. Nah, aku tuh mikirnya sampai Z gitu. Nah, Marsha tuh sempat kritik aku juga, sempat tegur aku juga. Kamu tuh jangan jadi orang yang tersinggungan, jangan jadi seseorang yang punya asumsi terus padahal belum tentu benar gitu kan. Nah, kalau aku baper saat itu aku mungkin jadi orang yang lebih marah kali ya, tapi aku take it as evaluasi masukan gitu. Jadi mendingan kan sekarang kan aku lebih calm ya enggak? Iya nggak ya? Iya sayang. Improve gitu. Jadi itu bisa untuk improve kita juga gitu loh kehidupan kita. Jadi justru malah kritik itu membangun kita kalau kita melakukan dan meresponinya dengan benar. Iya sama teman-teman. Sinta juga pernah negur aku waktu itu. Apa ya? Meskipun aku udah pendeta ya. Tapi aku juga ditegur sama Sinta. Nah dia tuh negornya kayak gini. Giang, kamu kok kalau jelasin sama murid-murid rohani kok kayaknya kamu lebih sabar sih. Waktu itu soalnya aku lagi nanya, ini nih maksudnya apa ya firman Tuhan yang ini gitu. Misalnya kayak kita mau syuting way out lah, kalau syuting way out kan biasanya kita berdiskus bahannya, gitu. Apa yang dipertanyakan, kita discuss tuh semua sama Sinta. Nah
mungkin dulu aku sama anak-anak rohani malah lebih baik teman-teman. Jelasinnya lebih, oh ini karena begini, firman Tuhan tuh begini. Tapi pas sama Sinta, kok nggak ngerti sih? Harusnya kamu ngerti. Ngerti dong, kamu kan leader, kamu kan ini. Waduh Akhirnya ya. Sinta bilang, kamu ya kalau di depan anak-anak tuh, kalau sama anak-anak kamu baik banget. Tapi sama istrimu sendiri, kok kamu emosian sih? Wah, ditegur teman-teman. Langsung aku bertobat saat itu juga. Dan akhirnya sekarang ya kalau ada sesuatu kayak misalnya kita mau bahas way out, wah aku dengan sepenuh hati menjelaskan kepada Sinta, ya kan? Benar-benar. Jadi ya itu tadi untuk responnya harus baik. Kebaikan kita bersama dan hal yang benar itu jadi bikin kita tuh improve. Ya teman-teman semua ya. Nah, oke, ini next pertanyaan nih. Pastor, saya mau sharing sekaligus bertanya. Jadi akhir-akhir ini saya sedang mengalami pergumulan dalam geng kampus saya, termasuk orang yang paling dalam geng kampus saya termasuk orang yang paling pintar dari teman-teman saya. Karena itu teman-teman sering minta contekan sama saya. Karena takut dijauhi, mereka akhirnya saya kasih contekan ke mereka. Namun saya tahu itu perbuatan yang gak benar. Kira-kira cara baik untuk menolak keinginan mereka, tapi saya tetap bisa jadi teman mereka gimana ya, Pastor? Kamu banget. Ini gue sih teman-teman. Marsha pernah lo ngalamin ini sama persis sama yang kamu alamin. Persis, plek-plekan. Plek-plekan, bener. Yang minta preman lagi, preman sekolah. Lu tahu kan kalau preman sekolah minta tuh, waduh gue pulang bisa digampar, bisa ditonjokin. Aduh, ya ampun teman-teman, asli deh. Waktu itu aku juga sebagai anak yang baik, aku juga kadang memberikan jawaban-jawaban itu kepada teman-teman pas ujian. Waktu itu, sering, bukan kadang aja. Karena aku waktu SMA ranking 3. Jadi ya cukup pinter juga. Pinter ya. Jadi pas waktu itu, waduh dikasih tahu gini. Tapi waktu itu aku tahu kalau ini nggak bener. Nah aku juga pasti kamu yang nanya juga ngerasa bahwa ini kayaknya nggak bener nih. Nah kadang ya, kita harus buat keputusan untuk melakukan hal yang benar. Meskipun terkadang waktu kita lakuin hal yang benar, kita mungkin kehilangan beberapa teman. Tapi kita nggak kehilangan kebenaran dalam hidup kita. Dan it's okay buat aku. Aku akan melihat bagaimana teman-teman yang justru dia benar-benar sincere atau tulus sama kita, sama yang cuman cari untungnya aja. Iya, benar. Coba lihat deh, waktu dia nanya ulangan sama kamu, pas pulang dia main nggak sama kamu? Biasanya enggak tuh. Kayak si preman itu juga enggak waktu itu. Oh, enggak ya, cuma giliran mau ulangan duduknya deket aku gitu. Tapi pas udah bubar sekolah nggak main sama aku, mainnya sama geng yang lain. Nah waktu itu aku buat keputusan ini salah nih, ini nggak benar sesuai firman Tuhan. Karena kan mencontek itu kayak mencuri ya, mencuri jawaban. Nah aku nggak mau jadi orang yang membantu pencurian. Ya, betul. Kayak orang mau curi TV nih, gue bukain pintunya ya, buat lo ya, kita bantu. Nah aku di situ tahu bahwa udahlah, aku nggak mau kasih contekan. Akhirnya mereka tahu pada saat itu aku bertobat, aku bilang sorry gue udah nggak kasih jawaban lagi nih. Dimarahin sih, dimusuhin, bukan dimarahin, dimusuhin sih. Dimusuhin sih, dimusuhin. Tapi pada saat itu ada satu anak yang bilang, siap lu diomongin lu di WC lu waktu itu sama si ini, si premannya. Katanya si Marsha nggak bagi-bagi, belagu banget nih Marsha, sombong nih. Terus ada satu teman bilang, ya udah gamparin aja, tabokin aja. Waduh, terus ternyata ngeri banget. Iya, ternyata si preman itu janganlah. Dia baik orangnya soalnya. Gitu. Dan akhirnya sekarang udah nggak minta-minta lagi sama aku. Iya. Gitu. Tapi jadi ya putuskan untuk jangan kasih. Ya, ujung-ujungnya kebenaran pasti akan berpihak lah. Maksudnya kalau kita melakukan yang benar-benar sesuai firman Tuhan. Tapi menurut aku nih ya, daripada kamu ngasih contekan ya, terus kamu pengen berteman sama mereka, mendingan ajak belajar bareng. Oh iya benar. Nah, ada waktu lebih untuk belajar bareng, diajakin aja teman-temannya gitu kan. Daripada lu nyontek gue, mendingan kita belajar bareng yuk gitu. Yuk kita kerja kelompok yuk gue ajarin deh, kamu effort untuk mengajari mereka. Itu juga bisa loh. Salah satu cara yang kita kasih untuk mereka, biar mereka nggak nyontek mulu gitu kan. Ya sampai kapan mau nyontek? Bener-bener, bahkan kita tuh ya dalam pergaulan ya teman-temannya. Kayaknya udah saatnya kita memang justru membawa dampak buat sekitar kita gitu loh. Membawa value kerajaan buat mereka gitu. Yang dulunya mungkin ya kita nyontek bareng, cuman waktu kita bawa value yang baru, kita jadi udah yuk kita kayaknya harus bener nih belajar bareng kayak yang Sinta bilang. Dan aku rasa udah saatnya kita yang mungkin menjadi berkat buat mereka supaya mereka justru ikutin gaya hidup kita sesuai di dalam kebenaran itu. Udah cukup lama kita itu kayak terbawa arus sebetulnya, terbawa arus sama
pergaulan kita terbawa arus sama hal-hal yang mungkin nggak baik gitu ya. Nah mungkin ini saatnya waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, ini saatnya untuk kita bisa kayak membawa mereka juga dalam kebenaran juga. Lewat values-values hidup kita. Betul. Iya, mungkin mereka juga akan ngelihat, waduh ini Marsha dulunya nyontek, nilainya segitu-gitu aja, tapi pas nggak nyontek nilainya lebih bagus ya. Itu yang membuat mereka kayak belajar bareng yuk gitu, ada trigger, ada sesuatu sih. Di dalam pergaulan kita justru kebenaran harus kita nyatakan buat mereka sih sebetulnya. Iya, tapi memang gitu sih ya, maksudnya karena dunia ini terlalu banyak, karena pengen diterima gitu ya, pengen menjadi serupa dengan dunia ini gitu ya, biar diterima, kebenarannya tuh jadi nggak bernilai lagi gitu. Kayak misalnya ada waktu itu teman aku nggak suka-suka banget sih di piercing atau di tato gitu, tapi demi diterima sama teman-temannya, dia menjalani itu juga gitu loh, padahal sebenarnya dia nggak suka-suka banget gitu loh. Jadi biar ya sefrekuensi lah, sekarang kalau dibilang sefrekuensi gitu kayak. Terus kalau misalnya kalau gue nggak minum tuh rasanya aneh gitu, rasanya padahal dia nggak suka-suka banget gitu minuman itu gitu. Nah mulailah untuk menjalani yang namanya kebenaran gitu. Kalau misalnya gaul tuh nggak harus menjadi sama dengan mereka loh gitu, justru nggak bergaul itu waktu kita tahu kita adalah terang, justru kita akan memancarkan terang kita di tengah-tengah itu gitu, bukan kita jadi ikut-ikutan gelap gitu kan. Jadi justru kita terang di tengah-tengah mereka gitu, dan mereka akan lihat bahwa oh iya dia tuh punya value yang memang kita nggak bisa ganggu gugat gitu, dan itu tuh benar sebenarnya. Dan mereka yang di luar sana aku yakin sebenarnya kalau bilang so asik lu so apa, tapi dalam hati mereka aku yakin banget ya emang itu yang benar sih gitu kan. Jadi kadang-kadang kita bertahanlah dengan value yang kita punya, yang benar itu ya, jangan karena pengen dibilang baik, tapi kita nggak melakukan kebenaran gitu. Nah, aku mau kasih tips buat teman-teman semua, gimana caranya Kak supaya kita bisa mungkin negor orang, mungkin kita nyampaikan sesuatu hal yang baik sama teman kita. Tadi pertanyaannya gimana caranya? Ternyata di Alkitab juga udah di-mention tentang bagaimana kita menegur orang, ngasih tahu orang. Nah, aku mau baca dari Matius 18 ya buat teman-teman semua. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Ini seru nih. Dia bilang begini, perikopnya aja tentang menasehati sesama saudara. Oke? Nah, ayat 15 bilang gini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Wow. Jadi teman-teman, Alkitab juga udah kasih tips, kasih saran bagaimana kita bisa menegur, kita bisa menasehati teman-teman kita. Atau yang di sini disebut bilang saudara. Saudara artinya sesuatu yang punya hubungan sama kita, hubungan dekat. Ada relationship di situ. Entah itu sahabat, teman kecil, teman main, pokoknya udah ada relation lah, pacar mungkin ya. Nah di sini dibilang kalau dia salah, temanmu salah, sahabatmu salah, kamu ajak dia ngomong 4 mata dulu, ngobrol dulu 4 mata. Gue boleh ngomong gak sih sama lo? Kenapa? Gue lihat kok lo makin lama makin apa gitu. Jadi kita ngomongin 4 mata dulu. Nah firman Tuhan bilang kalau dia akhirnya, oh gitu ya, karena yang ngomong kan saudara. Oh gitu ya, gue salah ya. Wah thank you ya, lo udah bisa ngomong 4 mata sama gue. Nah teman-teman harus perhatikan juga kalau sahabat yang benar adalah sahabat yang ngomongin kita di depan. Bukan ngomongin kita di belakang. Kalau ngomongin kita di belakang itu bukan sahabat namanya. Tapi sahabat yang benar, sahabat sejati, sahabat yang berani menegur kita di depan muka kita langsung. Bukan ngomongin gosipin, tapi tegur 4 mata. Ini sahabat yang baik nih. Sahabat yang sesuai dengan firman Tuhan. Tegur 4 mata. Nah, kalau dia nggak dengerin juga, ajak tuh. Oh enggak, gue nggak ngerasa suka ngutang. Misalnya, balik lagi ke utang. Nyontek. Oh nyontek ya, gue nggak ngerasa nyontek. Ajaklah orang-orang yang pinter-pinter lainnya yang pernah dicontekin. 2 atau 3 lah diajakin gitu. Kemarin lo bilang lo nggak pernah nyontek ya. Nah ini katanya ada nih nyontek nih. Coba lu pernah nggak? Iya pernah. Akhirnya diajakin ya 3 orang lah, 4 orang, 5 orang gitu ya. Nah, nggak mempan juga. Nggak mempan juga.
bawa ke satu kelas. Ini orang suka minta jawaban, suka nyontek gitu. Iya. Tapi intinya ya dari empat mata dulu ya. Dari empat mata dulu. Berdua gitu ya, diomongin baik-baik. Ajak beberapa habis itu. Habis itu ajak beberapa. Kalau nggak mempan juga baru ajak beberapa. Baru habis itu keramaian. Baru diarak-arak. Tukang nyontek gitu. Iya. Enggak. Maksudnya ya gitu, pokoknya tegur dulu. Kalau dia nggak dengar juga udah rame-rame gitu ya. Ya udah, kata firman Tuhan, ya udahlah, anggap aja dia nggak kenal Tuhan lah, anggap aja dia udah nggak peduli lah, udah jangan, ibaratnya jangan capek-capek ngurusin dia, karena kita akan susah ngasih obat sama orang yang nggak ngerasa sakit. Betul, aku setuju. Iya, kita capek banget ngomongnya loh guys, kalau dia nggak ngerasa dia kenapa-napa, terus kayak, aduh, kita yang ada kita yang jadi dongkol terus. Nanti kita yang jadi kecewa, kita yang jadi kepahitan, malah kita yang absurd nanti. Betul. Ya kan? Iya. Oke, jadi gitu ya jawabannya ya. Mungkin kamu bisa ajak ngomong dulu empat mata. Mungkin kamu belum pernah ngomong kali sama dia, belum pernah ngobrol gitu ya. Dan belum pernah ngajak belajar bareng juga gitu. Jadi mungkin kalau diajak mungkin dia bisa lebih mau gitu anaknya ya kan. Ya, jadi ada termotivasi untuk belajar bareng kamu gitu ya. Alright, semoga terjawab ya. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Ini juga seru pertanyaannya. Way out, kenapa ya? Aku sering banget dijauhi teman-teman aku. Katanya aku sok dewasa karena sering nasehatin mereka kalau mereka bersikap nggak sesuai ajaran Tuhan. Maksud aku kan sebenarnya baik, tapi aku malah dijauhin mereka. Mari kita berdoa. Gak. Aduh, sekali lagi teman-teman, it's okay loh kalau kita kehilangan beberapa orang karena kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, gak apa-apa banget buat aku. Karena teman-teman harus tahu, kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang. Nggak pernah bisa. Mau teman-teman sebaik apapun, pasti ada orang yang nggak suka. Pasti ada orang yang jelekin, ngomongin, ngerendahin, pasti ada. Contoh deh, Tuhan Yesus kurang sempurna apa dia. Tapi ternyata ada juga yang nggak suka sama dia. Ada yang pengen jatuhkan dia, ada yang pengen membunuh dia. Jadi, apa dong yang kita harus lakuin? Tuhan Yesus saja sebaik itu ada yang gak suka. Ya buat aku gak apa-apa untuk terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena bukan tugas kita untuk nyenengin semua orang. Yang pasti waktu kamu melakukan kebenaran firman Tuhan, kamu akan menjadi berkat, menjadi dampak juga untuk banyak orang. Kamu akan berbuah, ujung-ujungnya tuh yang dilihat adalah dampak atau buah. Ujung-ujungnya tuh itu. Tapi aku ingat kamu pernah bilang, ada yang gak suka buah duren, ada yang gak suka buah tomat. Memang walaupun kita berbuah, ya pasti ada juga yang gak suka. Iya, betul. Ya gak apa-apa juga, it's okay juga. Yang penting kita terus kembangkan kapasitas kita, kita terus fokus hidup dalam kebenaran. Dan aku pasti yakin waktu kita berbuah dan buahnya enak, itu pasti juga ada beberapa orang, ada banyak orang yang pengen deket sama kita, pengen gaul sama kita, pengen nongkrong, pengen main sama kita, karena ada buahnya itu, gitu. Jadi buat aku nggak masalah banget ketika kamu dijauhi orang karena menjalankan kebenaran. Iya. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman ini kamu mungkin bisa ajak ngobrol juga, kenapa kalian nggak suka gitu, atau mungkin ada cara penyampaiannya yang misalnya mereka nggak srek atau gimana. Sebenarnya gue sih oke sebenarnya, tapi lo nyampeinnya gini. Langsung gitu ya, jadi misalnya datang, bertobat lo. Iya, misalnya. Dosa lo, neraka. Karena kita kan harus lihat dari segala sisi. Kalau Marsha mungkin tadi lihat dari sisi yang mereka nggak terima gitu. Tapi aku mungkin lihat dari sisi why-nya, mungkin ada hal-hal yang mereka nggak suka tuh apanya ya gitu. Jadi kita harus lihat dari segala sisi. Mungkin cara penyampaian satu, terus abis itu deket banget nggak sih sama mereka gitu kan, atau hubungannya seperti apa. Karena kalau kadang-kadang kalau kita main tegur dan segala macam itu ya, kalau kita nggak deket-deket amat, mereka boro-boro insaf gitu ya, boro-boro bertobat gitu. Yang ada mereka makin, ih siapa lu gitu. Gitu kan. Jadi memang segala sesuatu itu dimulai dari hubungan, kedekatan, cara penyampaian, dan ya sebagainya itu. Jadi kita bisa menyampaikannya tuh bukan sebagai kritikan yang kayak apa ya, istilahnya menyerang lagi, tapi mereka tahu bahwa kritikan itu untuk mengasihi mereka sebenarnya gitu. Ya. Gitu sih. Benar. Wah, jadi makasih ya. Jadi semangat ya teman-teman semua, ada dua sisi juga gitu ya. Dari tadi kita kan ngobrolin juga banyak hal gitu ya. Baik, belum
belum tentu benar Iya. gitu. Aku setuju banget karena kalau orang baik mah banyak gitu, tapi kalau orang benar ya itu butuh effort. Iya, Butuh iya. effort banget gitu ya. Jadi aku percaya banget semua teman-teman WA adalah orang yang menjalani kebenaran. Amin. Yes, remember. Yeay, senang sekali Sinta Rosari dan Marsha nemenin kalian hari ini di topik Iya, yang iya, seru iya. banget hari ini. Seru ya? Seru banget. Dan seru banget. aku nggak sabar untuk topik-topik berikutnya, benar Ya, nggak? benar Nah banget. teman-teman, kalau aku mau ingetin sekalian nih, kalau punya pertanyaan langsung aja ya, tanya ke sini, ya, tanya ke sini. Seberusaha mungkin kita akan jawab semua pertanyaan teman-teman. Oke, waktunya Sinta Rosari pamit dan Juga Marsha Manopo juga pamit. ya, see you di next episode. Bye. Always remember, good things are not always God things, but God things will always be good things. God bless. Yeay, bye. Bye, 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 God bye, bye. bless.